Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum pelaksanaan titrasi permanganometri yang dilakukan pada pertemuan ke-11, percobaan ke-10 ya, di praktikum kimia dasar. Nah, apabila kalian melihat materi percobaan ini ada di buku petunjuk praktikum, bisa dibuka pada halaman 40, yaitu percobaan ke-10 titrasi permanganometri. Baik, langsung saja ya. Di sini tujuan percobaannya adalah untuk menentukan konsentrasi dari kalium permanganat atau KMnO4 dan sampelnya yaitu ferrosulfat atau FeSO4. Nah, di sini penentuan konsentrasi KMnO4 itu dilakukan melalui proses standarisasi dan keduanya ini ditentukan dengan menggunakan metode analisis volumetri yaitu titrasi permanganometri. Di sini saya jelaskan dasar teorinya sedikit ya. Jadi titrasi permanganometri ini termasuk ke dalam titrasi redoks di mana menggunakan KMnO4 atau kalium permanganat sebagai titrannya. Nah, di sini KMnO4 berperan sebagai larutan standar sekunder dan KMnO4 ini digunakan untuk menentukan konsentrasi sampel yang sifatnya reduktor ya dalam kondisi asam yaitu dengan penambahan asam sulfat. Sampel yang digunakan dalam percobaan ini adalah sampel ferrosulfat. Bisa dilihat di sini, titrasi permanganometri adalah titrasi redoks yang menggunakan KMnO4 sebagai titrannya. Jadi ini didasarkan dari reaksi redoks yang bisa diamati dari terjadinya perubahan bilangan oksidasi atau biloks. Di sini saya beri gambaran sedikit tentang reaksi reduksi oksidasi, pengertiannya apabila ditinjau dari perubahan biloks. Reduksi itu apabila nilai biloksnya turun, sedangkan oksidasi itu apabila nilai biloksnya itu naik. Saya ambil contoh di sini CuO plus H2 yang menjadi Cu plus H2O. Bisa dilihat, Cu di sini ini merupakan unsur bebas, jadi nilai biloksnya adalah 0. Sedangkan CuO ini suatu senyawa, O ini nilai biloksnya min 2. Karena CuO di sini tidak memiliki muatan atau tidak ada muatannya. Jadi Cu-nya akhirnya bermuatan plus 2 karena plus 2 di min 2 kan hasilnya 0. Dan senyawa ini nilai biloksnya atau muatannya itu 0. Sehingga dari Cu pada CuO yang muatannya plus 2 menjadi Cu di sini yang unsur bebas menjadi 0. Jadi plus 2 menjadi 0 itu terjadi penurunan biloks sehingga Cu di sini mengalami reaksi reduksi. Untuk H2, H2 ini merupakan unsur bebas. Karena merupakan unsur bebas jadi biloksnya 0. H2O di sini biloksnya 1 untuk hidrogennya. Jadi dari 0 ke 1 terjadi kenaikan biloks sehingga mengalami reaksi oksidasi. Nah, ini gambaran terkait dengan pengertian reaksi reduksi oksidasi ditinjau dari perubahan bilangan oksidasinya. Nah, ini kalau misal kalian sudah paham tentang ini, nanti akan semakin mudah ke depannya untuk menentukan yang mana mengalami reduksi dan yang mana mengalami reaksi oksidasi ditinjau dari atau berkaitan dengan titrasi permanganometri. Baik, pada titrasi permanganometri ini tidak membutuhkan indikator karena larutan standarnya yaitu kalium permanganat itu bisa memberikan warna merah muda dengan jelas pada titik akhir titrasinya. Ya, karena tidak ada indikatornya, maka pada titrasi permanganometri dalam eh, praktikum kali ini disebut dengan autoindikator atau tidak memerlukan indikator. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini, alatnya ini ya, ini alatnya saya urutkan dari proses pembuatan sampel sampai pada
titrasinya. Yang pertama adalah neraca analitik, kaca arloji, spatula, beker gelas, labu ukur, botol semprot ini digunakan untuk membuat larutan standarnya. Neraca analitik untuk menimbang jumlah dari padatan yang akan dibuat larutan, kaca arloji ini juga untuk menimbang ini ya sebagai wadahnya, jadi tempat untuk menimbang. Spatula untuk mengambil bahannya, beker gelas untuk melarutkan, labu ukur ini adalah alat kuantitatif yang dapat digunakan untuk membuat satu larutan. Setelah larutannya terbentuk, maka diambil beberapa mili, kemudian dimasukkan Erlenmeyer dengan menggunakan pipet volume. Nah, pipet volume disesuaikan berapa yang akan diambil volume sampelnya atau volume larutan standarnya. Misal 10 mili berarti digunakan pipet volume dengan volume 10 mili. Selanjutnya digunakan pembakar spiritus dan termometer, dan untuk proses titrasinya digunakan buret dan pipet tetes. Pipet tetes di sini fungsinya pipet tetes adalah untuk mengambil indikatornya. Indikator yang digunakan misalkan apa? Nah, karena dalam percobaan hari ini tidak membutuhkan indikator, jadi pipet tetes bisa digunakan untuk proses yang lainnya. Misalkan untuk menambahkan KMNO4 kepada buret, ataupun untuk ini menambahkan Aquades setelah ditambahkan Aquades ke dalam labu ukur. Jadi tinggal sedikit agar tidak berlebih larutannya bisa ditambahkan Aquades dengan menggunakan pipet tetes. Kemudian bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah KMNO4 dengan konsentrasi 0,1 normal. 0,1 normal ini konsentrasi dalam perhitungannya ya, jadi masih belum pasti. Nanti untuk lebih pastinya KMNO4 ini akan dicari konsentrasinya dengan cara standarisasi. Di sini KMN4 berperan sebagai larutan standar sekunder, kemudian yang berperan sebagai standar primer adalah asam oksalat dengan rumus kimia H2C2O4 2H2O. Jadi ini asam oksalatnya itu dihidrat. Konsentrasi yang digunakan 0,1 normal, kemudian Aquades yang digunakan asam sulfat dengan konsentrasi 2 normal yang digunakan untuk mengasamkan atau untuk membuat suasana larutan menjadi asam, kemudian larutan sampel. Nah, larutan sampel yang digunakan adalah ferrosulfat atau FeSO4. Nah, untuk prosedur kerjanya, di sini saya bagi menjadi 4 kelompok bagian. Yang pertama adalah pembuatan larutan baku sekunder KMNO4 dengan konsentrasi 0,1 normal. Kemudian yang kedua adalah pembuatan larutan baku primer asam oksalat dengan konsentrasi 0,1 normal. Dilanjutkan dengan proses standarisasi KMNO4 yang digunakan untuk mengetahui konsentrasi KMNO4 secara pasti. KMNO4 ini distandarisasi dengan menggunakan standar primer, yaitu asam oksalat. Kemudian yang keempat adalah penentuan konsentrasi sampel, yaitu ferrosulfat atau FeSO4, menggunakan metode analisis titrasi permanganometri. Nah, ini adalah prosedur kerja yang saya screenshot dari buku petunjuk praktikum ya. Yang dikerjakan itu C dan D, untuk yang A dan B itu sudah dilakukan ya, sudah dibantu oleh Pak Ridwan selaku laboran. Jadi tapi untuk yang A dan B perhitungannya tetap kalian hitung, ditulis juga di laporan. Yang C dan D ini dilakukan. Yang C, pembakuan larutan KMNO4 dengan asam oksalat. Nah, di sini di pipet 5 mili larutan baku primer asam oksalat, perlu diperhatikan karena sifatnya kuantitatif, jadi yang digunakan adalah pipet volume. Kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ditambahkan 2 mili asam sulfat 2 normal. Asam sulfat di sini berperan untuk membuat suasana kondisi larutan menjadi asam, di mana pada kondisi asam itu dapat membantu atau memudahkan reduksi menjadi Mn2+. Jadi awalnya kan Mn itu muatannya Mn3+ ya, kemudian direduksi menjadi Mn2+. Jadi asam sulfat ini fungsinya untuk itu, untuk mengasamkan larutannya. Kemudian dilanjutkan dengan pemanasan sampai suhunya sekitar 70 derajat Celcius. Nah, di sini
Proses pemanasan menggunakan spiritus ya, membakar spiritus. Kemudian untuk mengontrol suhu agar suhunya tepat 70 derajat Celcius digunakan termometer. Nah, proses pemanasan ini dilakukan untuk mempercepat terjadinya reduksi Mn. Nah, selanjutnya larutannya dititrasi. Jadi ketika setelah dipanaskan itu langsung bisa dengan menggunakan tisu ya ataupun alat bantu yang lain. Kemudian langsung dititrasi menggunakan KMNO4 0,1 normal. Nah, ini konsentrasinya masih belum pasti 0,1. Jadi ini masih akan diteliti kembali apakah konsentrasinya itu memang benar 0,1 atau berbeda gitu. Nah, titrasi dihentikan ketika sudah terbentuk warna ungu yang mantap. Jadi ungunya tidak berubah-berubah selama kurang lebih 15 detik. Dan biasanya setelah warna ungunya itu cukup lama, maka larutannya itu nanti berubah warna menjadi warna coklat. Misal warna larutan awalnya ungu, ketika digoyang-goyang Erlenmeyernya ternyata ungunya menghilang. Nah, itu berarti masih belum dalam tahap sudah mencapai titik akhir titrasi. Jadi masih tetap dilanjutkan. Nah, kalau bisa ini proses titrasinya dilakukan secara cepat karena suhunya agar tetap 70 derajat Celcius, jadi tidak berkurang gitu. Kemudian yang D, penetapan kadar ferrosulfat sampelnya ya. Ini prosesnya juga sama seperti proses standarisasi. Diambil sampelnya, kemudian ditambah H2SO4, dipanaskan, dan terakhir itu langsung dititrasi menggunakan kalium permanganat. Seperti itu. Nah, ini ada video ya sedikit yang saya peroleh dari mahasiswa di sini. Nah, ini proses standarisasi ya, kurang lebih seperti ini. Standarisasi ataupun penentuan sampel seperti ini. Jadi ini masih panas, itu langsung dititrasi. Ini KMN4. Nah, setelah dilihat, nah warna ungunya seperti ini. Nah, ini tidak berubah warna, tetap warna ungu. Jadi ini sudah mencapai titik akhir titrasi. Setelah mencapai titik akhir titrasi, maka bisa dicatat volume KMN4 yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi. Itu tadi gambaran singkatnya ya untuk di laboratorium. Nah, sekarang saya jelaskan mengenai format laporan. Untuk format laporan, ini sama seperti percobaan sebelumnya, ditulis tangan di buku laporan, kemudian bisa disimpan dalam bentuk PDF, yang selanjutnya diupload. Nah, untuk formatnya yang pertama judul, kemudian tujuannya disesuaikan ya, kemudian alat dan bahan, ini juga disesuaikan, prosedur kerja juga disesuaikan, data percobaan, perhitungan reaksi kimia. Data percobaan dan perhitungannya saya jelaskan di slide berikutnya. Untuk reaksi kimia yang ditulis itu ada dua. Yang pertama adalah standarisasi KMNO4 yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah untuk penentuan sampel. Nah, untuk reaksinya ini ditulis dengan menggunakan rumus kimia yang benar itu seperti apa. Kemudian untuk reaksinya juga ditulis secara setara, lengkap dan setara, di mana yang digunakan ini karena ini merupakan reaksi redoks, jadi ditulis eh, lengkap begitu ya, menggunakan reaksi redoks. Nah, ini adalah data percobaan. Data percobaan ini ya untuk mahasiswa yang praktikumnya dilakukan secara online, maka data percobaan yang digunakan adalah data percobaan dari saya, di mana fotonya itu diambil atau di-screenshot dari video ini. Nah, sedangkan untuk yang offline, data percobaan ini adalah data percobaan yang ditempel dari, bisa difotokopi dulu ya, atau langsung ditempel, dari data percobaan yang sudah saya ACC di laboratorium. Jadi, ketika sudah melakukan percobaan, datanya ditulis di buku petunjuk praktikum, kemudian di ACC. Nah, data yang di ACC itu yang difotokopi, kemudian ditempel. Nah, tinggal ditambahkan foto hasil praktikumnya. Nah, ini untuk yang online, bisa fotonya nanti ada ya di slide selanjutnya. Nah, untuk volume KMNO4, volume asam oksalat, volume sampel yang dibutuhkan itu sekian. Nah, nanti bisa dicari rata-ratanya.
yang digunakan untuk perhitungan adalah volume dari rata-ratanya, begitu. Ini fotonya ya, yang juga saya peroleh dari mahasiswa yang praktikum atau percobaannya pada hari Senin. Nah, di sini standarisasi KMN4, ini fotonya seperti ini, kemudian untuk yang penentuan sampel seperti ini. Kemudian untuk perhitungannya, yang pertama adalah pembuatan KMNO4 dengan konsentrasi 0,1 normal. Di sini KMNO4 apabila mengalami reaksi redoks bisa dituliskan persamaannya seperti ini. Jadi MnO4- tambah 8H+ tambah 5 elektron, kemudian menjadi Mn2+ plus 4H2O. Di sini Mn ini biloksnya adalah -3, +3. Nah, bisa dilihat O itu kan O+5 ya, keliru di sini. +7 maksudnya. O di sini, jadi saya ralat dulu ya. Tadi saya ralat, saya tadi bilangnya Mn itu biloksnya +3 ya kalau tidak salah. Nah, ini saya ralat Mn ini biloksnya awalnya itu +7. Jadi bisa dilihat oksigen itu biloksnya -2. Nah, -2 kali 4 itu kan -8. Karena satu kesatuan ini ionnya itu adalah bermuatan negatif, maka agar menjadi -1 di sini, maka Mn-nya itu muatannya atau biloksnya harus +7. Jadi +7 dikurangi 8, -8 sama dengan -1. Jadi untuk Mn di sini biloksnya adalah +7. Nah, +7 kemudian di sini berubah menjadi biloksnya adalah +2. Jadi mengalami reaksi reduksi karena terjadi penurunan bilangan oksidasi. Nah, yang terlibat elektronnya itu ada 5 di sini elektronnya. Dari Mn7+ plus 7 ya, Mn plus 7 menjadi Mn plus 2. Jadi terjadi serah terima elektron yaitu sebanyak 5. Maka yang dilakukan pertama yaitu 0,1 normal diubah menjadi molaritas. Rumusnya adalah molaritas sama dengan normalitas dibagi ekivalen, di mana ekivalen itu jumlah elektron yang terlibat. Nah, bisa dilihat dari persamaan di atas ini, elektron yang terlibat itu kan 5. Maka molaritas sama dengan normalitas dibagi dengan 5. 5 itu adalah jumlah elektronnya. Setelah diketahui molaritasnya, maka dilanjutkan dengan mencari massa. Nah, rumusnya pakai yang ini. Untuk yang online, volume atau ini ya, milinya itu ditulis 500 mili. Nah, untuk yang offline sudah saya jelaskan ya di laboratorium. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah pembuatan asam oksalat dengan konsentrasi 0,1 normal. Nah, asam oksalat itu kan termasuk dalam golongan asam ya larutannya. Maka untuk mengubah satuan normalitas menjadi molaritas dicari dengan rumus ini. Molaritas sama dengan normalitas dibagi jumlah H+, di mana jumlah H+-nya di sini ada 2, karena di sini H2, C2O4. Hidrogennya ada 2, maka jumlah H+-nya adalah 2. Setelah diketahui nilai molaritasnya, maka dicari masanya. Nah, milinya di sini diganti dengan jumlah 100 mili. Nah, kemudian tahap yang ketiga, standarisasi KMNO4 dicari dengan menggunakan perhitungan ini. N1V1 sama dengan N2V2. Untuk N1V1 ini milik KMNO4, N2V2 milik asam oksalat. V1 adalah volume rata-rata KMNO4 yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir titrasi. Jadi ada di data percobaan V1-nya. N1 dicari, N2-nya adalah 0,1 normal, V2-nya adalah volume yang digunakan untuk titrasi. Berapa banyak asam oksalatnya? Nah, itu. N1-nya nanti diketahui berapa. Kemudian untuk perhitungan sampel, sampelnya yang digunakan adalah FeSO4. Nah, di sini FeSO4 apabila terurai itu akan menjadi Fe2+ plus SO4 2-. Nah, kenapa kok bisa Fe2+? Nah, di sini diperhatikan SO4 itu muatannya adalah -2. Satu kesatuan FeSO4 ini tidak ada muatannya atau sama dengan 0. Maka agar menjadi 0 muatannya, Fe-nya harus muatannya +2.
Nah, di sini jadi bisa diambil ya, Fe2+ itu nanti akan mengalami reaksi oksidasi menjadi Fe3+. Perubahan dari Fe2+ menjadi Fe3+ itu melibatkan satu elektron. Nah, jadi nanti kalau jadi nanti di sini, di bagian sini, ketika sudah diketahui normalitas dari perhitungan ini, maka normalitas sama dengan molaritas dikali dengan jumlah elektron atau jumlah ekuivalennya. Nah, jumlah elektronnya di sini satu karena yang berperan pada proses perubahan Fe2+ menjadi Fe3+ itu satu elektron. Maka jumlah elektronnya satu. Nah, ini untuk perhitungan laporan titrasi permanganometri, konsepnya seperti ini, nanti bisa ditulis seperti ini juga. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk video hari ini, semoga bermanfaat dan sekali lagi saya ucapkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah membantu dalam proses pembuatan video, semoga videonya bermanfaat. Untuk mahasiswa yang praktikumnya dilakukan secara online, data percobaan bisa diperoleh dari video ini, jadi untuk fotonya bisa di-screenshot dari video ini juga. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.